Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas seputar Bitcoin dan nanti aku akan kembali memberikan sedikit pemahaman lagi soal Bitcoin karena aku lihat lumayan banyak teman-teman yang baru datang ke channel ini, ada yang bahkan masih bingung terhadap Bitcoin dan juga cara membelinya dan sebagainya ya teman. Nanti aku bakal bahas simpelnya aja, nanti aku bakal bahas lagi supaya ini bisa bantu buat teman-teman semua yang baru datang ya teman. Nah, ini salah satu alasanku kenapa aku berinvestasi di Bitcoin ya teman. Nih kamu bisa baca, ini salah satu post dari Robert Kiyosaki. How much is a trillion? A trillion seconds was 31,688 years ago. Artinya 1 triliun detik itu adalah 31.688 tahun yang lalu. America goes a trillion dollar in debt every 100 days. Artinya Amerika nambah utangnya itu 1 triliun setiap 100 hari. Kamu bisa bayangin mereka utangnya itu nambahnya seberapa cepat ya men, dan seberapa gila. Sekarang pertanyaannya, now do you know why you must buy gold, silver, and Bitcoin? Sekarang teman-teman udah tahu kenapa harus membeli gold, silver, dan Bitcoin seperti yang direkomendasikan Robert Kiyosaki selama ini. Karena kalau misalnya kita lihat, bentar lagi bubble-nya bisa aja pecah ya men. Dimana sekarang utangnya udah menjadi sangat besar. Itulah kenapa untuk saat ini aku banyakkan berinvestasi di Bitcoin dan aku setiap kali ada penghasilan, aku pasti menyisihkan sebagian besar dari uang tersebut untuk aku belikan Bitcoin ya men. Dan aku akan nge-stack terus dalam jangka panjang. Nah, ini pemahaman yang tadi aku bilang aku bakal sampaikan teman-teman, yaitu masih lumayan banyak kan teman-teman yang bingung Satoshi itu apa, terus Satoshi itu berapa, gimana cara ngitungnya. Nah, Satoshi itu simpelnya adalah simplifikasi terhadap satuan Bitcoin ya teman. Karena seperti yang teman-teman ketahui kan satuan Bitcoin itu besar banget. Maksudnya 1 Bitcoin itu angkanya udah sampai lebih dari 1 miliar kadang. Maka dari itu kita perlu pemecahnya satuan yang lebih kecil yang disebut dengan Satoshi. Seperti yang teman-teman tahu, teman-teman kan dalam membeli Bitcoin itu nggak harus membeli satu ya men. Teman-teman bisa beli 0, sekian. Satoshi itu adalah satuan kecil dalam Bitcoin. Jadi satuannya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini udah dijelasin secara gamblang banget. Nih kamu bisa lihat, jadi di belakang koma itu ada 8 desimal ya men. Teman-teman bisa hitung sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian berapa angka di belakang desimal ini yang akan menentukan berapa Satoshi yang kamu miliki. Nah, kalau contoh yang paling pertama nih 0,0000001 Bitcoin itu sama dengan 1 Satoshi. Sedangkan yang paling tinggi adalah 1 Bitcoin atau setara dengan 100 juta Satoshi ya men. Jadi kamu bisa lihat di sini kalau misalnya 0,1 Bitcoin itu setara dengan 10 juta Satoshi. 0,01 Bitcoin setara dengan 1 juta Satoshi. Kemudian 0,001 Bitcoin setara dengan 100.000 Satoshi. Dan seterusnya seperti itu ya men. Nah, kalau misalnya pengen diubah ke satuan rupiah, gampangnya gimana? Kita bakal ambil Bitcoin itu harganya 1 miliar ya men. Jadi bisa kita bilang di sini 1 miliar rupiah atau setara dengan 1 Bitcoin itu setara dengan 100 juta Satoshi. Jadi 1 miliar dalam rupiah mata uang kita setara dengan 100 juta Satoshi. Maka dari itu, kalau misal kamu pengen hitung rupiah ke Satoshi, mudahnya itu dibagi 10 aja, men. Kan 1 miliar rupiah setara dengan 100 juta Satoshi. Angkanya dibagi 10 kan? Yaudah, kalau misal kamu pengen ngubah 100 juta ke satuan Satoshi, gimana caranya? Angkanya tinggal dibagi 10 ya, men. 100 juta rupiah sama dengan 10 juta Satoshi. Kemudian 10 juta rupiah setara dengan 1 juta Satoshi. 1 juta rupiah setara dengan 100.000 Satoshi. Tapi itu dengan asumsi 1 Bitcoin masih setara dengan 1 miliar ya men. Nah, ini untuk mempermudah aku bakal tunjukin langsung aja di portofolioku sendiri. Kalau misal kita buka ke bagian earn di sini, kemudian kita buka di Bitcoinku, kamu bisa lihat ya, di sini aku punya Bitcoin itu 0,757.06323 Bitcoin. Ya udah, kalau misalnya kita pengen ngubah ke satuan Satoshi, caranya gimana? Caranya kita tinggal kalikan dengan 100 juta aja. Jadi di sini jumlah Satoshi yang aku miliki adalah 75.706.323 Satoshi ya men. Nah, kalau misalnya pengen dirupiahin gimana? Ya udah, dari Satoshi pengen dirupiahin tinggal dikali 10, kasarnya begitu. Maka di sini 75 juta Satoshi setara dengan 745 juta rupiah ya men. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat lagi ongoing interest, ini kan bisa kamu lihat 973 Satoshi. Ya udah, kalau misal kamu pengen terjemahin ini ke rupiah,
tinggal kamu kalikan 10 aja. Jadi ini setara dengan 9.700 rupiah. Nah, kalau bisa kita lihat yang bawahnya, 1.668 Satoshi. Pengen ubah ke rupiah gimana? Caranya tinggal dikali 10 aja. Jadi ini sekitar 16.000 rupiah ya, teman. Tapi itu dengan asumsi Bitcoin satunya adalah 1 miliar rupiah. Otomatis kalau misalnya nanti harga Bitcoin udah naik, ya mungkin kita udah nggak bisa dengan mudah menghitung seperti ini lagi ya, teman. Tapi kita perlu pakai kalkulator mungkin. Oh iya, kemudian aku juga perlu ingetin ke teman-teman, di sini Satoshi-nya itu adalah satuan Bitcoin ya, teman. Berbeda dengan Satoshi yang ini. Karena aku lihat ada di channelku ada yang nanya, apakah ini maksud dengan Satoshi itu adalah 100 sats ini? Nah, teman-teman jangan salah beli ya, teman. Ini bukan Bitcoin, ini berbeda. 100 sats ini bukan Bitcoin. Kalau misalnya Satoshi yang aku sebut, itu Bitcoin, kode tickernya adalah BTC ya, teman. Jangan sampai nanti kamu salah beli, kamu malah beli koin seperti ini. Nih, kamu bisa lihat, aku udah di sini beli 1 juta, sekarang nilainya hanya tinggal 568.000. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai salah membeli ya. Nah, aku berharap teman-teman udah ngerti ya mengenai satuan Satoshi, cara menghitungnya, menerjemahkannya, dan lain-lain. Kalau misal teman-teman masih bingung, nggak apa-apa, kamu tulis aja di kolom komentar. Nanti aku akan berusaha untuk ngejelasin sejelas mungkin sampai semua subscriber mengerti ya, teman. Buat kamu yang udah ngerti, ya mohon dimaklumi aja karena masih banyak teman-teman kita yang baru mulai atau baru terjun ke dunia cryptocurrency dan baru mulai berinvestasi di Bitcoin. Jadi teman-teman harap maklum kalau misalnya aku menjelasinnya lumayan berkali-kali ya, teman, di channel ini. Karena tujuannya supaya teman-teman semua bisa ngerti. Oke, di sini berikutnya adalah satu hal yang perlu aku ingetin ke teman-teman dalam kita berinvestasi di cryptocurrency. Nah, kebanyakan orang akan mengira kalau kita berinvestasi di cryptocurrency, keuntungannya akan bersifat linear seperti ini, dari hari demi hari, bulan demi bulan, kita akan mendapatkan keuntungan. Tapi pada nyatanya, investasi di cryptocurrency itu sifatnya memiliki volatilitas ya, teman. Bahkan kalau misalnya kita berinvestasi di Bitcoin sekalipun. Kalau misalnya kita investasi di kripto lain, yaitu volatilitasnya bahkan bisa lebih tinggi lagi dari Bitcoin. Jadi teman-teman mungkin kira seperti ini, tapi nyatanya investasi di kripto itu seperti ini ya, teman. Jadi dia bakal nanti ada naik turunnya, ada floating profit, kemudian drawdown, kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Tapi dalam jangka panjang, pada akhirnya nanti dia bisa mencapai price targetnya, terutama di Bitcoin ya, teman. Kalau teman-teman lihat, mungkin secara jangka pendek Bitcoin volatilitasnya tinggi banget ya. Bisa tiba-tiba nanti 65.000, besoknya jadi 58.000, besoknya lagi 52.000, besoknya lagi tiba-tiba menaik ke 70.000. Nah, tapi kita di sini kita nggak usah lihat short termnya, karena aku udah ingetin ke teman-teman bahwa investasi Bitcoin tujuannya itu untuk jangka panjang. Walaupun dalam jangka pendek bisa seperti ini, volatilitasnya tinggi banget, tapi kita lihat dalam 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah up only. Pasti dalam 30 tahun lagi, harga Bitcoin udah jauh lebih mahal dari harga saat ini. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing, apalagi kalau misalnya psikologi kita ikut terganggu ya, teman. Kecuali kalau misalnya kamu seorang trader yang mungkin berbeda. Mungkin kamu bakal sering keluar masuk. Tapi kalau misalnya kamu investor, kamu lebih main jangka panjang, dan kamu mungkin nggak terlalu perlu pedulikan swing dalam short term seperti ini ya, teman. Jadi emang volatilitas adalah harga yang kamu bayar kalau misalnya kamu pengen mendapatkan return yang lebih oke. Kalau teman-teman nggak tahan volatilitas seperti ini, ya mungkin kamu bisa menggunakan instrumen lain yang sifatnya lebih slow, sifatnya lebih pasti, ya tapi kamu perlu tahu ya resikonya mungkin returnnya nggak akan setinggi itu, dan bahkan bisa aja kalah daripada inflasi ya, man. Jadi kamu bisa berinvestasi, kamu sesuaikan lagi dengan profil resiko kamu. Oke, berikutnya ini salah satu alasan lagi kenapa aku berinvestasi di Bitcoin, karena Bitcoin itu secara adopsinya nih, kamu bisa lihat kalau dibandingkan dengan internet, itu jalurnya mirip ya, teman. Internet pada tahun 90 itu masih kecil banget, tiba-tiba bertumbuh terus secara stabil sampai akhirnya pada tahun 2005 udah lebih dari 1 miliar orang menggunakan internet. Bahkan di zaman sekarang mungkin nggak ada orang yang nggak tahu apa itu internet. Nah, ini hal yang sama dengan Bitcoin. Kamu bisa lihat pertumbuhannya itu mirip ya, teman. Dan Bitcoin ini masih di fase awal banget. Ibaratnya masih internet di tahun 1998. Nanti suatu saat kalau misalnya adopsinya semakin gede, Bitcoin booming, itu harga Bitcoin bisa naik secara signifikan. Dan kita masih benar-benar di early game. Itulah kenapa aku memiliki exposure yang cukup tinggi terhadap Bitcoin, dan aku mempersiapkan diriku untuk adopsi Bitcoin ini, teman, supaya nanti di kedepannya kita bisa memanfaatkan momentum ini. Nah, berikutnya nih salah satu quotes penutup aja dari Satoshi Nakamoto, founder dari Bitcoin, teman.
Beliau pernah berkata kalimat ini, if you don't believe it or don't get it, I don't have the time to try to convince you. Sorry, kalau misalnya kamu nggak percaya atau kamu nggak ngerti, dia bahkan nggak punya waktu untuk convince kamu lagi ya men, atau untuk meyakinin kamu lagi. Maka dari itu teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut seputar Bitcoin, atau bagi kamu yang beruntung udah sampai di channel ini, kamu boleh coba pelajari teknologi di baliknya, dan nanti kamu boleh buat keputusan, terserah bebas kamu pengen investasi atau enggak, tapi paling nggak sebelum kamu investasi, kamu pahami dulu apa yang kamu beli ya men. Jangan sampai kamu beli cuma karena disuruh orang, apalagi ngikut-ngikut teman. Karena kalau misalnya seperti itu, nanti pada saat market turun, kamu nggak tahu harus ngapain, kamu malah panic selling, ujung-ujungnya investasi malah rugi. Sedangkan kalau misalnya kamu investasi punya conviction, harga turun, kamu berani hajar, berani belanja lebih banyak lagi. Nah, mungkin kira-kira gitu aja pembahasan kita pada video kali ini. Bagi teman-teman yang baru pengen belajar membeli cryptocurrency, atau pengen review platform membeli kriptonya, kamu boleh cek videoku yang lainnya di channel ini ya, men. Boleh cek playlist yang ada di channel Investor Habit ini. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest nyerso. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!